bagaimana kabarnya? Kali ini ketemu lagi dengan Miss Poppy ya dalam pelajaran IPA. Nah, hari ini kita mulai memasuki materi di semester 2. Setelah kemarin kita liburan selama 3 minggu kurang lebih ya. Hari ini kita akan mulai lanjutkan kembali belajar. Walaupun wacana belajar tatap mukanya itu belum ya, karena kita masih belajarnya dalam jarak jauh seperti ini, tapi tidak apa-apa, kita harus tetap semangat. Oke, dalam pertemuan kali ini materi pertama di semester 2 yaitu mengenai bioteknologi. Ya, dikhususkan terhadap bioteknologi, teknologi bahan pangan gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian pernah melihat atau membaca atau mendengar di internet atau misalnya di berita, itu bioteknologi itu sangat luas sekali ya. Jadi apa itu bioteknologi? Bioteknologi adalah suatu proses ya yang menggunakan jasa. Maksudnya jasa di sini apa? Jasa di sini adalah ada makhluk hidup atau mikroorganisme yang berperan di dalamnya. Nah, mereka itu berjasa untuk membuat proses dalam bioteknologi itu berhasil. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwa bioteknologi merupakan suatu proses yang menggunakan bahan masukan, bahan awal atau input, kemudian di dalamnya ada juga makhluk hidup atau mikroorganisme yang berperan dalam proses tersebut. Kemudian ada juga ilmu-ilmu yang mendasarinya dalam proses tersebut, dan ada hasilnya atau output dari bioteknologi tersebut. Nah, itu yang disebut dengan bioteknologi. Jadi dalam bioteknologi ada 4 hal yang penting ya. Yang pertama itu bahan mentahnya. Yang kedua ada mikroorganismenya. Yang ketiga ada ilmu yang mendasari proses tersebut ya. Kemudian yang keempat ada output atau hasil dari bioteknologi. Contohnya tape. Ada yang pernah makan tape di sini ya, tape yang suka banyak di pasar. Nah, tape itu berasal dari apa? Tape itu berasal dari singkong. Singkong yang mentah itu diproses dulu, dikukus atau direbus. Kemudian ketika kita akan membuatnya, kita membutuhkan ragi yang khusus dibuat untuk membuat tape ya. Kemudian dibuatlah ya, kemudian nanti beberapa hari kemudian akan menjadi produk atau outputnya. Apa itu outputnya? Yaitu tape tersebut gitu. Itu contohnya. Selain tape, contohnya masih banyak lagi. Apa saja? Mari kita bahas satu-satu ya. Contoh-contoh dari bioteknologi. Nah, sekarang kita bahas tentang macam-macam bioteknologi ya. Bioteknologi itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu bioteknologi konvensional atau disebut juga bioteknologi tradisional ya. Nah, kenapa disebut bioteknologi tradisional? Nah, kita baca dulu pengertiannya. Bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme untuk menghasilkan produk barang dan jasa sesuai kebutuhan manusia dengan cara sederhana. Nah, di sini ada kata-kata dengan cara sederhana, yaitu pembuatannya secara sederhana ya, dan ini memanfaatkan mikroorganisme bisa berupa jamur ya, kemudian berbeda-beda juga ya. Ini berbeda-beda mikroorganismenya sesuai dengan peruntukannya. Misalnya di sini ada beberapa contoh produk bioteknologi yang dihasilkan secara konvensional. Yang pertama di sini ada ini roti ya. Ada roti merupakan salah satu bioteknologi konvensional, tapi
Kalau misalnya yang industrinya sudah besar, itu tidak memakai cara yang sederhana lagi, bisa dengan menggunakan peralatan yang lebih modern. Namun, secara prinsipnya dalam pembuatan roti itu sederhana, yaitu dengan menggunakan mikroorganisme, menambahkannya, ya. Prosesnya juga sederhana, hanya peralatannya saja yang modern, ya, kalau misalnya di pabrik-pabrik besar, seperti itu. Nah, yang kedua, ini makanan yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, ada tempe, ya. Kemudian, nah ini ya, tape singkong yang dibuat dari singkong, ya. Kalau tempe dibuatnya dari kacang kedelai. Nah, itu bioteknologi konvensional. Nah, sekarang yang kedua, yaitu bioteknologi modern. Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang memanfaatkan sel dan teknologi molekular untuk membuat produk yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Jadi di sini sudah menggunakan teknologi yang sangat modern, ya, dan ini tidak bisa kita buat sendiri. Beda dengan tadi makanan-makanan yang bisa kita buat dengan cara sederhana, misalnya roti, semuanya bisa membuat roti secara sederhana di rumah. Tempe, kemudian tape, ya. Kemudian ada tadi juga oncom, tadi belum disebutkan, namun oncom juga termasuk bioteknologi konvensional. Nah, kalau yang modern ini kita tidak bisa membuatnya sendiri di rumah. Biasanya para ilmuwan yang melakukan si bioteknologi modern ini. Contohnya, yang pertama ada yang disebut dengan protein sel tunggal. Ini sudah banyak di pasaran. Ini adalah jenis, bisa dibilang mungkin suplemen, ya, karena sangat tinggi protein. Contohnya ini produk-produk misalnya spirulina, ya. Nah, ini dibuat dari apa? Dibuat dari ganggang yang ada di laut. Digunakan untuk kalau kita butuh protein yang tinggi, kita bisa mengkonsumsinya. Kemudian yang kedua itu adalah tumbuhan transgenik. Maksudnya apa transgenik itu? Transgenik adalah suatu cara yang digunakan untuk membuat si tumbuhan itu dengan cara yang modern, itu dengan bisa menyisipkan atau memotong gennya atau menambahkan dari gen yang tumbuhan lain ditambahkan ke gen tumbuhan yang satunya lagi, seperti itu. Jadi ini sungguh modern, ya, dilakukan oleh para ahli. Contohnya yaitu, lihat di sini ada beras. Apa yang berbeda dari beras ini? Ya, warnanya berbeda, ya. Ada yang warnanya putih dan yang warnanya kuning lebih ke jingga, ya, atau emas. Nah, ini disebutnya adalah golden rice. Ini dibuat oleh para ilmuwan untuk lebih meningkatkan kandungan, lebih bagus kandungannya dari si beras tersebut, gitu, ya. Nah, yang ketiga yaitu ada hewan transgenik. Di sini ada contoh. Lihat, ini ada ayam. Adakah yang berbeda dengan ayam yang suka kita jumpai sehari-hari? Kira-kira apa perbedaannya? Ya, betul sekali. Kalau ada yang menjawab nggak ada bulunya, Miss. Betul, ya. Ayam ini adalah ayam tanpa bulu. Ini diciptakan oleh salah seorang ilmuwan, ya, sehingga menciptakan ayam, varietas ayam yang tidak ada bulunya. Nah, itu contoh dari bioteknologi modern. Nah, tadi sudah dibahas ya macam-macam bioteknologi. Itu ada bagi jadi dua macam. Yang pertama ada bioteknologi konvensional atau tradisional. Kemudian yang kedua ada bioteknologi modern. Kemudian sudah dibahas juga macam-macam contohnya.
Oke, materi pada pertemuan kita kali ini dicukupkan sekian. Miss Poppy ada tugas buat kalian. Tugasnya apa? Tugasnya yaitu kalian menonton video ya. Tentunya tadi sudah menonton video dari awal sampai akhir. Nah, tugasnya kalian membuat ringkasan materi dari video ini. Kemudian kalian catat di buku catatan. Kemudian tugasnya dikirim ke Miss Poppy. Miss Poppy tunggu sampai sore ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh menghubungi Miss Poppy melalui WA ya. Oke, kurang lebihnya Miss Poppy mohon maaf ya. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.